kehadiran saya di sini bukan lagi sebagai pembela Jokowi seperti sebelumnya, karena saya sekarang adalah pengurus partai. Jadi kehadiran saya di sini adalah dalam rangka juga menjalankan amanat dari PSI bahwa kami semua ini akan berada di garis terdepan membela Pak Jokowi. Drama apa lagi yang mereka ingin mainkan? Karena selama ini kan sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya tidak ada kebaruan di ijazah itu. Ijazah itu masih sama dengan ijazah tahun 1900 berapa itu 85, tahun 2004 waktu Pilkada Solo, tahun 2005 tahun 2015 waktu Pilpres maupun waktu Pilgub, itu tidak ada perbedaan sama sekali. Itu hanya dibuat-buat narasi mereka dalam memancing sentimen publik, sentimen politik. Tidak ada. Masa ketika mereka ditanya apa perbedaan antara ijazah yang satu dengan yang ini, hanya karena perbedaan lipatan, mereka bilang, kan lucu. Silahkan meminta maaf, silahkan menempuh jalur apapun, tapi proses hukum berjalan terus. Podcast itu ya Mas ya. Ya. Ada ditanya-tanya nggak Mas soal keaslian jasa Pak Jokowi saat itu sama Memang itu kan, Mat. Yang kita diskusikan di podcast itu kan memang tentang itu, tentang keaslian ijazah itu. sempat diminta foto yang Mas posting? Tidak saya kasih pada saat itu. Dan tadi memang penyidik juga menanyakan apakah Pak Rismon ataukah Pak Suryo atau Dr. Tipa lain pernah meminta izin tidak ketika mereka mendownload salinan ijazah yang saya posting, itu pertanyaannya. Dan saya katakan memang tidak pernah sama sekali. Dan sampai hari ini saya tidak punya nomor kontak, mau itu Pak Rismon, Roy Suryo ataupun Dr. Tipa dan semua yang ada namanya di dalam surat panggilan itu saya tidak pernah ada nomor kontaknya sama mereka. Sama sekali tidak ada. Mas, berarti terhitung ini sudah pemeriksaan keberapa sih Mas? Saya ini pemeriksaan yang pertama untuk setelah penetapan status tersangka, 2 kali status penyidikan dan 1 kali waktu penyelidikan. Berarti ini yang keempat. Tadi dijelaskan kalau ini dijelaskan nggak sempat sama kalau ini untuk kelengkapan berkas acara. Sudah dijelaskan. Kemarin memang waktu masih telepon itu, saya sudah diminta. Ini kan saya tanya, ini panggilan apa lagi nih? Pak penyidik kita bilang, lah, barulah beliau menjelaskan bahwa ini hanya untuk pendalaman untuk yang tadi pemenuhan P19 tadi itu. Tetapi saya ingin sampaikan sebenarnya kemarin bahwa kehadiran saya di sini bukan lagi sebagai pembela Jokowi seperti sebelumnya, karena saya sekarang adalah pengurus partai. Jadi kehadiran saya di sini adalah dalam rangka juga menjalankan amanat dari PSI bahwa kami semua ini akan berada di garis terdepan membela Pak Jokowi. Ya, Mas, mungkin ini salah satu caranya. tadi ada selain keterangan mungkin ada bukti atau apa teknik fisik itu yang diserahkan. Ada yang diserahkan, tetapi kan saya masih punya punya flashdisk yang kemarin. Nah, di situ saya colok ada beberapa kapturan aja sebenarnya. Nah, mereka mungkin ini saya melihat ada desakan baik itu yang sidang CLS maupun dari beberapa konferensi pers yang meminta bahwa harus saya yang ditahan, harus saya yang ditahan, harus saya yang ditahan. Nah, itu yang saya jelaskan tadi juga di penyidik. Ya siapa mereka mau mendesak-desak penyidik kan begitu. Bahwa saya kan percaya bahwa penyidik bekerja sesuai dengan memang penggalian atau pendalaman dari setiap keterangan-keterangan yang berhasil mereka gali sampai hari ini kan tidak juga mereka harus didesak-desak seperti itu. Bahkan saya sampaikan ini informasi saya yang akurat betul bahwa mereka juga sedang mencari cara untuk bertemu dengan presiden. Ini orang-orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi. Entah drama apa lagi yang mereka ingin mainkan. Karena selama ini kan sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya tidak ada kebaruan di ijazah itu. Ijazah itu masih sama dengan ijazah tahun 1900 berapa itu 85, tahun 2004 waktu Pilkada Solo, tahun 2005 tahun 2015 waktu Pilpres maupun waktu Pilgub, itu tidak ada perbedaan sama sekali. Itu hanya dibuat-buat narasi mereka dalam memancing sentimen publik, sentimen politik. Tidak ada. Masa ketika mereka ditanya apa perbedaan antara ijazah yang satu dengan yang ini, hanya karena perbedaan lipatan, mereka bilang, kan lucu. Secara substansial kan semua masih sama. Tidak ada perbedaan itu sama sekali. Terus ketika mereka mengatakan bahwa ijazah itu berbeda dengan saya posting, tetapi kan mereka waktu bertanya kepada Pak Jokowi maupun melalui saya, melalui Pak Jokowi, dan melalui kuasa hukum, jangan mereka sudah mengakui. Atau beliau-beliau sudah mengakui bahwa memang itu ijazah Pak Jokowi gitu loh. Bahwa saya itu mendapatkan gambar dalam bentuk miring. Ya memang itu apa adanya, tidak pernah saya edit-edit, tidak pernah saya membuat dia menjadi tegak lurus. Mas, tadi sempat ditanya berapa pertanyaan sama apa itu? Saya lupa ya, tadi ada beberapa. Karena itu sebenarnya pertanyaan itu, sekali lagi saya ulangi, itu pertanyaan sudah ditanyakan waktu 70 pertanyaan sebelumnya.
Tetapi tadi itu hanya pendalaman, ada beberapa yang mungkin dirasa kurang jelas. Kalau saya tidak salah itu hanya 7 sampai 8 lah pertanyaan. 70 yang lalu sekarang hanya ada 70 yang lalu itu ya tadi itu hanya 7 sampai 8. Sekali lagi itu hanya untuk pemenuhan. Tetapi ketika saya melihat itu semua pertanyaan sudah ditanyakan sebelumnya. Sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Mas, ini kan Rafli Harun ya tim kuasa hukum Mas Roy ya, bersama teman-teman itu mengajukan SP3 nih Mas. Gimana tanggapannya Mas? Oh, kalau itu kami tidak bisa mengomentari ya kerja-kerja institusi lain. Silakan saja kalau memang itu diberikan ruang, ya kami ya tidak mungkin bisa ikut campur ya. Tapi Mas melihatnya gimana nih? Setelah sekian lama eh, melaporkan, menggugat segala macam, akhirnya saat ini meminta SP3 nih. Kalau kami tetap masih sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Silakan meminta maaf, silakan menempuh jalur apapun, tapi proses hukum berjalan terus. Kalau kami. Terima kasih Mas. Podcast itu ya Mas ya? Ya. Ada ditanya-tanya nggak Mas soal keaslian jasa Pak Jokowi saat itu sama? Memang itu kan yang kita diskusikan di podcast itu kan memang tentang keaslian ijazah itu. Sempat diminta foto yang Mas posting. Tidak saya kasih pada saat itu. Dan tadi memang penyidik juga menanyakan apakah Pak Rismon ataukah Pak Suryo atau Dr. Tipa lain pernah meminta izin tidak ketika mereka mendownload salinan ijazah yang saya posting, itu pertanyaannya. Dan saya katakan memang tidak pernah sama sekali. Dan sampai hari ini saya tidak punya nomor kontak. Mau itu Pak Rismon, Pak Suryo ataupun Dr. Tipa dan semua yang ada namanya di dalam surat panggilan itu saya tidak pernah ada nomor kontaknya sama mereka. Sama sekali tidak ada. Mas, berarti terhitung ini sudah pemeriksaan keberapa sih Mas? Saya ini pemeriksaan yang pertama untuk setelah penetapan status tersangka, 2 kali status penyidikan dan 1 kali waktu penyelidikan. Berarti ini yang keempat. Tadi dijelaskan kalau ini dijelaskan nggak sempat sama kalau ini untuk kelengkapan berkas acara. Sudah dijelaskan. Kemarin memang waktu masih telepon itu, saya sudah diminta. Ini kan saya tanya, ini panggilan apa lagi nih? Pak penyidik kita bilang, barulah beliau menjelaskan bahwa ini hanya untuk pendalaman, untuk yang tadi pemenuhan P19 tadi itu. Tetapi saya ingin sampaikan sebenarnya kemarin bahwa kehadiran saya di sini bukan lagi sebagai pembela Jokowi seperti sebelumnya, karena saya sekarang adalah pengurus partai. Jadi kehadiran saya di sini adalah dalam rangka juga menjalankan amanat dari PSI bahwa kami semua ini akan berada di garis terdepan membela Pak Jokowi. Ya mungkin ini salah satu caranya. Tadi ada selain keterangan mungkin ada bukti atau apa teknik fisik itu yang diserahkan. Ada yang diserahkan, tetapi kan saya masih punya flash disk yang kemarin. Nah, di situ saya colok ada beberapa kapturan aja sebenarnya. Nah, mungkin ini saya melihat ada desakan baik itu yang sidang CLS maupun dari beberapa kompresi pers yang meminta bahwa harus saya yang ditahan, harus saya yang ditahan, harus saya yang ditahan. Nah, itu yang saya jelaskan tadi juga di penyidik. Ya siapa mereka mau mendesak-desak penyidik kan begitu. Wah, saya kan percaya bahwa penyidik bekerja sesuai dengan memang penggalian atau pendalaman dari setiap keterangan-keterangan yang berhasil mereka gali sampai hari ini kan. Tidak juga mereka harus didesak-desak seperti itu. Bahkan saya sampaikan ini informasi saya yang akurat betul bahwa mereka juga sedang mencari cara untuk bertemu dengan presiden. Ini orang-orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi. Entah drama apa lagi yang mereka ingin mainkan. Karena selama ini kan sebenarnya kalau kita melihat, sebenarnya tidak ada kebaruan di ijazah itu. Ijazah itu masih sama dengan ijazah tahun 1900 berapa itu? 85 tahun 2004 waktu Pilkada Solo, tahun 2005 tahun 2015 waktu Pilpres maupun waktu Pilgub, itu tidak ada perbedaan sama sekali. Itu hanya dibuat-buat narasi mereka dalam memancing sentimen publik, sentimen politik. Tidak ada. Masa ketika mereka ditanya apa perbedaan antara ijazah yang satu dengan yang ini, hanya karena perbedaan lipatan, mereka bilang, kan lucu. Secara substansial kan semua masih sama. Tidak ada perbedaan itu sama sekali. Terus ketika mereka mengatakan bahwa ijazah itu berbeda dengan saya posting, tetapi kan mereka waktu bertanya kepada Pak Jokowi maupun melalui saya, melalui Pak Jokowi, dan melalui kuasa hukum, kan mereka sudah mengakui. Atau beliau-beliau sudah mengakui bahwa memang itu ijazah Pak Jokowi gitu loh. Bahwa saya itu mendapatkan gambar dalam bentuk miring. Ya memang itu apa adanya, tidak pernah saya edit-edit, tidak pernah saya membuat dia menjadi tegak lurus. Mas, tadi sempat ditanya berapa pertanyaan sama penyidik? Saya lupa ya, tadi ada beberapa. Karena itu
sebenarnya pertanyaan itu sekali lagi saya ulangi, itu pertanyaan sudah ditanyakan waktu 70 pertanyaan sebelumnya. Tetapi tadi itu hanya pendalaman, ada beberapa yang mungkin dirasa kurang jelas. Kalau saya tidak salah itu hanya 7 sampai 8 lah pertanyaan. 70 yang lalu sekarang hanya ada 70 8. yang lalu itu ya tadi itu hanya 7 sampai 8. Sekali lagi itu hanya untuk pemenuhan. Tetapi ketika saya melihat itu semua pertanyaan sudah ditanyakan sebelumnya. Sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Mas, ini kan Rafli Harun ya tim kuasa hukum Mas Roy ya, sama teman-teman itu mengajukan SP3 nih Mas. Gimana tanggapannya? Oh, kalau itu kami tidak bisa mengomentari ya kerja-kerja institusi lain. Silakan saja kalau memang itu diberikan ruang, ya kami ya tidak mungkin bisa ikut campur ya. Tapi Mas melihatnya gimana nih? Setelah sekian lama melaporkan, menggugat segala macam, akhirnya saat ini meminta SP3 nih. Kalau kami tetap masih sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Silakan meminta maaf, silakan menempuh jalur apapun, tapi proses hukum berjalan terus. Kalau kami. Terima kasih Mas. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.